Siapakah penemu algoritma yang mengubah dunia? Langsung aja ya, setiap kali lu buka Instagram gitu ya, YouTube, TikTok, ada satu hal yang selalu bekerja setiap lu membuka media sosial. Dia milih konten buat lu, dia nentuin apa yang muncul duluan, dan dia ngerti banget apa yang bakal jadi selera lu, yang buat lu menghabiskan banyak waktu. Namanya tak lain tak bukan adalah algoritma. Dan yang jarang orang tahu, kata algoritma itu asalnya dari nama satu orang, seorang cendekiawan muslim abad ke-9 bernama Al-Khwarizmi. Dan ini cerita tentang bagaimana satu orang bisa bikin cara manusia berpikir jadi lebih sistematis. Dan gua rasa tanpa dia mungkin gak ada yang namanya coding, gak ada yang namanya AI, dan gak ada ekonomi modern seperti sekarang. Luar biasa ya. Dan ya segitu dampaknya buat kita semua gitu. Lu bayangin aja Baghdad tahun 800-an. Waktu itu Eropa lagi masuk fase yang relatif stagnan ya secara ilmiah. Tapi di Baghdad ada pusat intelektual paling maju di dunia saat itu. Namanya Bait al-Hikmah. Kalau dalam bahasa Inggris, House of Wisdom gitu. Di situ manuskrip Yunani, Persia, India diterjemahkan teman-teman. Ilmuwan itu datang dari berbagai latar belakang dan duduk bareng. Mereka diskusi, nulis, bikin teori, berdebat, dan lain sebagainya. Dan di tengah ekosistem yang luar biasa seperti itu muncullah sosok Al-Khwarizmi ini tadi. Dia seorang matematikawan, dia seorang problem solver, dan dia melakukan hal yang kelihatannya sederhana tapi sangat berimpact dan berdampak bahkan sampai hari ini, yaitu bikin aturan. Dan inilah yang membuat dia sangat-sangat revolusioner. Jadi gini, dia waktu itu nulis buku paling penting yang dia tulis, judulnya panjang banget. Kalau diterjemahin kira-kira artinya buku ringkas tentang perhitungan dengan melengkapi dan menyeimbangkan. Wah, di tahun segitu ya. Nah, dari kata aljabr di judul itu lahirlah kata algebra. Sebelum dia buat ini, orang itu biasanya ngitung udah gitu. Tapi belum ada sistem rapi buat nyelesain persamaan secara terstruktur. Nah, Al-Khwarizmi ini ngajarin satu hal yang penting. Kalau lu misalnya punya masalah, rapiin dulu bentuknya. Balance kiri dan kanan, lengkapi yang kurang, baru cari jawabannya. Contoh sederhananya teman-teman. Misalnya ada persamaan x kuadrat plus 10x sama dengan 39 gitu kan. Kalau hari ini kita tahu caranya, ambil setengah dari 10 jadi 5, kuadratin jadi 25, tambah kedua sisi bentuknya jadi kuadrat sempurna, selesai gitu. Itu completing the square. Nah, konsep yang kelihatan teknis banget ini sebenarnya datang dari mindset masalah itu bisa direstrukturisasi supaya lebih gampang untuk diselesaikan. Dan inilah yang dibuat oleh Al-Khwarizmi ini.